Ketika Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu Shigematsu Sakaibara. Apa benar berita yang baru aku dengar dari radio ini? Perang Amerika Serikat, USS Missouri. Jepang telah menyerah pada sekutu. Aku harus cepat memberitahu Soekarno dan Hatta. sekitar pukul 2 sore tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Syahrir, ada apa? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Oh, silakan duduk. Ada masalah apa, Syahrir? Saya mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui radio. Kita harus mempercepat kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan melalui PPKI jika bisa. Karena itu akan dicap sebagai hadiah dari Jepang. Apa benar itu, Syahrir? Kita harus memanfaatkan situasi ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah Bung Karno mau untuk memproklamasikan itu? Karena secara pribadi beliau ketua PPKI. Kalau begitu, kita harus segera menemui beliau. Ya, baiklah, kita temui Bung Karno. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Bung, Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengar berita itu dari radio. Kita harus memastikan kebenaran berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan untuk kemerdekaan ini. Tapi, Bung, saya pastikan saya sudah mendengarkan berita tersebut dari radio. Saya pasti senang sekali jika berita itu benar. Benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita harus waspada karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Baiklah kalau begitu. Karena Bung Karno sendiri yang tahu untuk masa depan rakyat. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, 2 orang pemuda lainnya, Subadyo, Sastro Satomo, dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum memberikan keputusan apapun karena berita tersebut juga belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung. Hampir seluruh pemuda Indonesia mendengarkan berita itu. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua tentu senang mendengar berita itu. Tapi tetap kita harus mempertimbangkan secara matang. Kami Barisan Pemuda sangat ingin kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya. Akhirnya, barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Hairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan. Oleh bangsa Indonesia sendiri mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan.
Akhirnya, perwakilan pemuda Darwiskana mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno. Bung, bagaimana keputusannya? Masih tetap seperti kemarin. Kami masih belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Hairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak, pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota. Bung, Ada apa kalian datang malam-malam menemui Ibu? Wah, mengganggu malam-malam. Tapi yang sangat penting, kalian segera ikut kami. kemana? Jangan banyak bertanya, ikut dengan kami sekarang. Kemudian, pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola Kebun Binatang yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi beliau masih tetap dalam pendiriannya dengan alasan belum meyakini ini sebagai kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan, kita pukul mundur Jepang? Ya, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa ini. Baik. Dan membebaskan bangsa ini dari penjajah. Kalau begitu, kita akan segera melakukan pergerakan untuk memukul mundur Jepang segera. Mereka! Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Bung Karno dan Bung Hatta masih tetap tidak mau untuk segera memerdekakan bangsa kita. Beliau masih belum yakin terhadap berita kekalahan Jepang. Mungkin kalau kita bisa menunjukkan bukti akan kebenaran berita ini, baru beliau akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia segera. Kalau begitu, aku perintahkan kepada Ahmad Subarjo untuk mencari informasi ini. Baik, saya laksanakan. Pagi hari, tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Wah, kemana ya perginya Soekarno-Hatta? Saya yakin Wikana masih tahu keberadaan Soekarno-Hatta. Kemudian, dia pergi ke rumah Laksamana Maida untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah Laksamana Maida, Laksamana, saya mau tanya. Iya, ada apa? Apakah benar bahwa Jepang mengalami kekalahan atau menyerah dengan sekutu? Iya, benar. Mereka telah kalah. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu.
Setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana, apakah kamu tahu Soekarno-Hatta disembunyikan? Tidak, Lalu kemana dia? aku tidak tahu. Kemudian, Wikana bertemu Yusuf Kunto dan Pandu Kartawiraguna. Tiba-tiba datang Ahmad Soebardjo. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Masih tidak mau percaya terhadap berita tentang kekalahan Jepang. Kalian harus yakin pada saya bahwa kemerdekaan Indonesia akan tercapai. Bawa Soekarno-Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau apa yang sudah rencanakan ini gagal. Coba pikir, kalau Soekarno-Hatta tidak mau, gimana dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Saya sudah punya bukti jelas tentang itu. Baiklah, Soekarno dan Hatta, kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Soebardjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelum tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam pada tanggal 16 Agustus. Soebardjo, kamu cepat kumpulkan para anggota PPKI yang ada di Jakarta. Akan dikumpulkan di mana semuanya, Bung? Di Hotel Des Indes saja. Baiklah kalau gitu. Setelah Soebardjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Des Indes tidak bersedia menyediakan tempat untuk mengadakan rapat di malam itu, atas usaha Soebardjo, pertemuan itu dipindahkan ke rumah kediaman Maida di Nassau Boulevard. Baiklah, sekarang mari kita persiapkan mengenai rumusan-rumusan tentang kemerdekaan. Kita pertama-tama harus merumuskan tentang teks proklamasinya terlebih dahulu. Ya, bagaimana kalau kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Bagaimana itu kita gabungkan aja kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Bagaimana, Bung Hatta? Saya setuju dengan Soebardjo. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta yang ditulis oleh Soekarno. Lalu, Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Insinyur Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Dan usul tersebut juga mendapat dukungan dari Hatta. Akan tetapi, para pemuda menolak usul tersebut. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Ya, saya setuju.
Tidak. Saya tidak setuju. Saudaraku, bagaimana saya menelusuri banyak teks proklamasi yang telah diketik untuk ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja. Karena beliau ini dikenal sebagai pemimpin bangsa dan juga sangat disegani oleh rakyat. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Mereka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!